Di dunia ini, ada banyak kota bersejarah yang memiliki nilai religius, tetapi tidak ada yang setara dengan Yerusalem. Kota ini bukan hanya tempat kelahiran dan perkembangan berbagai peradaban, tetapi juga menjadi pusat keimanan bagi tiga agama besar, Islam, Kristen, dan Yahudi. Dari zaman Nabi Sulaiman hingga era modern, Yerusalem telah menjadi saksi berbagai peristiwa besar, dari pembangunan Bait Suci hingga peristiwa Isra dan Miraj Nabi Muhammad SAW, serta perang salib hingga konflik yang tak berkesudahan di era modern. Yerusalem adalah kota dengan sejarah yang panjang, penuh perjuangan, dan syarat makna spiritual. Namun, mengapa kota ini begitu penting? Bagaimana perjalanan sejarahnya dari masa ke masa? Dan mukjizat apa saja yang pernah terjadi di sini? Mari kita telusuri kisah luar biasa Yerusalem, kota suci yang telah bertahan selama ribuan tahun. Sejarah Yerusalem dimulai ribuan tahun lalu, jauh sebelum dikenal sebagai kota suci. Para arkeolog menemukan bukti bahwa kota ini telah dihuni sejak zaman kuno oleh bangsa Kanaan, sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Namun, Yerusalem baru benar-benar menjadi pusat perhatian dunia, saat Raja Daud menaklukkannya sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Sebelum ditaklukkan, kota ini dikenal sebagai Yebus, dan dihuni oleh bangsa Yebusit, bagian dari bangsa Kanaan. Raja Daud menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota kerajaannya, dan sejak saat itu, kota ini memiliki makna spiritual dan politis yang sangat kuat. Yerusalem, juga dikenal dengan Al-Quds, merupakan salah satu kota tertua di dunia, yang terletak di sebuah dataran tinggi di pegunungan Yudea, antara Laut Tengah dan Laut Mati. Kota ini dianggap suci oleh tiga agama Abrahamik utama yakni Islam, Kristen, dan Yahudi. Menurut Alkitab, Raja Daud merebut kota ini dari suku Yebus dan kemudian didirikan sebagai ibu kota kerajaan Israel Bersatu. Kerajaan Israel Bersatu adalah kerajaan kuno yang pernah ada di Timur Tengah sekitar abad ke-10 sebelum Masehi, dan mencakup wilayah yang sekarang dikenal sebagai Israel, Palestina, serta sebagian wilayah Yordania dan Suriah. Putranya, Raja sekaligus Nabi, Sulaiman, memerintahkan pembangunan bait pertama atau Haikal Sulaiman pada tahun 957 sebelum Masehi, sebagai sebuah tempat ibadah yang megah. Nama Yerusalem memiliki sejarah panjang, yang berasal dari berbagai bahasa dan peradaban kuno. Secara etimologis, nama ini diyakini berasal dari bahasa Semit kuno, dan telah mengalami perubahan seiring waktu. Nama Yerusalem pertama kali muncul dalam catatan sejarah bangsa Mesir kuno pada abad ke-19 sebelum Masehi, dalam teks yang menyebutkan sebuah kota bernama Rushalimum atau Urusalim. Kata ini berasal dari bahasa Akkadia, yang digunakan oleh bangsa Mesopotamia. Menurut Alkitab Yebus, pemukiman paling kuno di Yerusalem, didirikan pada zaman perunggu, di bukit di atas mata air Gihon. Kota ini disebut sebagai Benteng Sion, namun kemudian diubah namanya menjadi Kota Daud. Nama Sion, pada awalnya merujuk ke suatu bagian yang berbeda dari kota ini, tetapi kemudian digunakan untuk menandakan kota ini secara keseluruhan, dan untuk merepresentasikan tanah Israel dalam Alkitab. Dalam bahasa Arab, Yerusalem sering disebut sebagai Al-Quds, yang berarti yang suci atau tempat suci. Keluarga Arab Palestina yang berasal dari kota ini sering disebut Qudsi atau Maqdisi. Yerusalem mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Nabi Sulaiman, sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Di bawah kepemimpinannya, kota ini menjadi pusat peradaban, keilmuan, dan keagamaan. Nabi Sulaiman dikenal sebagai raja yang memiliki hikmah luar biasa, kekayaan melimpah, serta mukjizat yang tak tertandingi. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud. Sejak muda, ia sudah dikenal memiliki kecerdasan luar biasa. Ketika masih belia, ia pernah menyelesaikan sengketa antara dua wanita yang memperebutkan seorang bayi, dengan kebijaksanaan yang mengesankan. Saat Nabi Daud wafat, Sulaiman diangkat sebagai raja sekaligus nabi dengan mukjizat yang luar biasa, di antaranya, menguasai bahasa hewan, mengendalikan bangsa jin, mengontrol angin, dan kekayaan melimpah yang tidak pernah dimiliki manusia sebelumnya dan sesudahnya. Salah satu pencapaian terbesar Nabi Sulaiman adalah membangun Haikal Sulaiman, yang diyakini sebagai tempat ibadah paling suci bagi Bani Israel. Bait suci ini dirancang dengan arsitektur yang luar biasa megah, yang konon dikerjakan oleh manusia dan bangsa jin. Bangunan ini dibuat dari batu besar yang dipoles dengan hiasan emas dan perak. Pintu-pintunya dihiasi ukiran indah, dan di dalamnya terdapat tabut perjanjian, yaitu peti suci yang diyakini menyimpan loh batu berisi 10 perintah Tuhan, yang diterima oleh Nabi Musa. Haikal Sulaiman menjadi pusat ibadah dan kebanggaan Bani Israel. Namun pada tahun 586 sebelum Masehi, Raja Nebukadnezar dari Babilonia menyerbu Yerusalem dan menghancurkan bangunan suci ini, dan membawa penduduknya ke pembuangan di Babel.
Sejak saat itu, Yerusalem menjadi kota yang berkali-kali dihancurkan dan dibangun kembali. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, bangsa Persia di bawah Raja Koresh Agung, mengizinkan orang Yahudi kembali ke Yerusalem dan membangun kembali Bait Suci. Namun, pada tahun 70 Masehi, Romawi menghancurkan Bait Suci kedua, setelah terjadi pemberontakan besar oleh bangsa Yahudi. Sejak saat itu, umat Yahudi tercerai-berai ke berbagai belahan dunia. Isra Miraj terjadi pada tahun ke-10 kenabian di saat Nabi Muhammad SAW mengalami masa yang sangat sulit. Beliau kehilangan dua orang yang sangat dicintainya, Khadijah, istri setianya, dan Abu Talib, paman sekaligus pelindungnya. Di tengah kesedihannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat besar kepada Nabi Muhammad. Dalam satu malam, beliau melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, sebuah perjalanan yang secara manusiawi mustahil dilakukan dalam waktu singkat. Dalam perjalanan ini, Nabi Muhammad SAW mengendarai buraq, seekor makhluk bercahaya yang bergerak sangat cepat, lebih cepat dari kilat. Setibanya di Yerusalem, beliau disambut oleh para nabi terdahulu, termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan lainnya. Di tempat inilah beliau menjadi imam sholat bagi seluruh nabi, menandakan bahwa ajaran Islam adalah kelanjutan dari ajaran para nabi sebelumnya. Sebagai tanda peristiwa ini, dibangunlah kubah batu, yang hingga kini masih berdiri megah di kompleks Masjid Al-Aqsa. Pada abad ke-7, Islam mulai berkembang dan akhirnya sampai ke Yerusalem. Pada tahun 637 Masehi, Khalifah Umar bin Khattab menaklukkan kota ini tanpa pertumpahan darah. Ketika memasuki Yerusalem, Umar menunjukkan toleransi luar biasa, dengan melindungi tempat-tempat ibadah umat Kristen, dan tidak menghancurkan gereja-gereja yang ada. Saat Yerusalem dikepung, Patriark Sopronius meminta agar kota itu hanya diserahkan langsung kepada pemimpin Muslim tertinggi. Maka, Khalifah Umar sendiri datang dari Madinah untuk menerima penyerahan kota. Yang menarik, Umar tidak masuk dengan pasukan yang besar atau dengan kemewahan. Ia hanya mengenakan pakaian sederhana dan datang dengan penuh ketawaduan. Ketika tiba di kota, ia tidak menghancurkan gereja atau tempat ibadah lainnya, tetapi justru memberi jaminan perlindungan bagi seluruh penduduknya, baik Muslim, Kristen, maupun Yahudi. Saat tiba di kompleks Bait Suci yang dulu dibangun oleh Nabi Sulaiman, Umar menemukan tempat itu penuh dengan kotoran karena dibiarkan terbengkalai oleh Bizantium. Umar sendiri ikut membersihkannya dan kemudian membangun Masjid Al-Aqsa, yang menjadi salah satu masjid terpenting dalam Islam. Sejak saat itu, Yerusalem menjadi bagian dari dunia Islam dan berkembang sebagai pusat spiritual serta ilmu pengetahuan. Yerusalem adalah kota yang menjadi saksi pertempuran besar dalam sejarah dunia. Salah satu peristiwa paling dramatis yang terjadi di kota ini adalah Perang Salib, sebuah rangkaian perang antara umat Kristen Eropa dan dunia Islam untuk merebut Yerusalem. Perang Salib pertama kali dimulai pada akhir abad ke-11. Saat itu, dunia Islam sedang menghadapi perpecahan akibat konflik internal antara dinasti Abbasiyah di Baghdad dan dinasti Fatimiyah di Mesir. Sementara itu, Yerusalem berada di bawah kekuasaan dinasti Seljuk Turki, yang merupakan bagian dari dunia Islam. Di sisi lain, di Eropa, gereja Katolik dan para pemimpin Kristen melihat Yerusalem sebagai kota suci mereka. Pada tahun 1095 Masehi, Paus Urbanus II menyerukan perang besar untuk merebut Yerusalem dari tangan Muslim. Seruan ini membakar semangat para ksatria Eropa, dan ribuan pasukan dari berbagai kerajaan Kristen berangkat menuju Timur Tengah, dalam apa yang disebut sebagai Perang Salib Pertama. Setelah menaklukkan Yerusalem, tentara salib mendirikan kerajaan Yerusalem, yang diperintah oleh raja-raja Kristen Eropa. Kota suci yang sebelumnya menjadi tempat damai bagi semua agama, kini berubah menjadi pusat pemerintahan Kristen yang eksklusif bagi orang-orang Eropa. Namun, kekuasaan mereka tidak bertahan lama, ketika pada tahun 1187, Salahuddin Al-Ayyubi memimpin pasukan Islam, dan berhasil merebut kembali Yerusalem. Tidak seperti tentara salib, Salahuddin menunjukkan belas kasih kepada semua penduduk kota. Ia mengizinkan umat Kristen dan Yahudi untuk tetap tinggal dan beribadah di Yerusalem. Yerusalem, kota yang telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah, memasuki babak baru di bawah kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah pada abad ke-16. Selama lebih dari 400 tahun, kota suci ini mengalami masa stabilitas dan perkembangan di bawah pemerintahan Muslim Turki. Namun, memasuki abad ke-20, Yerusalem kembali menjadi pusat konflik global, terutama setelah Perang Dunia I, berdirinya negara Israel, dan berbagai perang Arab-Israel. Pada tahun 1517, Sultan Selim I dari Kesultanan Utsmaniyah mengalahkan dinasti Mamluk dan merebut Yerusalem. Sejak saat itu, kota ini menjadi bagian dari kekaisaran Islam terbesar saat itu. Putranya,
Sulaiman Al-Kanuni yang memerintah antara 1520 hingga 1566, membangun ulang tembok kota Yerusalem yang masih berdiri hingga hari ini, memperbaiki Masjid Al-Aqsa dan Kubah Syahrah, serta meningkatkan infrastruktur kota. Selama pemerintahan Utsmaniyah, Yerusalem menjadi kota damai dan multikultural, tempat Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan. Mereka memiliki hak untuk beribadah dan menjalankan tradisi masing-masing tanpa gangguan. Namun, pada abad ke-19, Kekaisaran Utsmaniyah mulai melemah. Yerusalem pun mulai menjadi sasaran pengaruh asing, terutama dari negara-negara Eropa yang ingin memperluas pengaruh mereka di Timur Tengah. Pada Perang Dunia I, Kesultanan Utsmaniyah bersekutu dengan Jerman, namun kalah dari sekutu, termasuk Inggris. Pada tahun 1917, pasukan Inggris yang dipimpin oleh Jenderal Edmund Allenby, berhasil merebut Yerusalem dari Turki Utsmaniyah. Dengan jatuhnya Yerusalem, berakhirlah lebih dari 400 tahun pemerintahan Islam Turki di kota suci ini. Inggris kemudian menjadikan Palestina sebagai wilayah mandat di bawah kekuasaan mereka, berdasarkan keputusan Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1920. Salah satu faktor utama yang memperumit keadaan di Palestina dan Yerusalem adalah Deklarasi Balfour pada 1917. Dalam deklarasi ini, pemerintah Inggris menjanjikan tanah Palestina sebagai tempat bagi tanah air nasional Yahudi, yang meningkatkan imigrasi Yahudi ke wilayah tersebut. Hal ini menimbulkan kemarahan masyarakat Arab Palestina, yang merasa tanah mereka akan direbut. Ketegangan meningkat menjadi konflik fisik, dan bentrokan antara komunitas Arab dan Yahudi pun semakin sering terjadi, sepanjang tahun 1920-an hingga 1930-an. Ketika Perang Dunia II berakhir, masalah Yerusalem dan Palestina semakin pelik. Inggris tidak mampu mengendalikan konflik ini, dan menyerahkan masalah tersebut kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hingga saat ini, Yerusalem tetap menjadi kota dengan status kontroversial dan diperebutkan. Palestina masih menganggap Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan mereka, sementara Israel terus memperluas pemukiman Yahudi di wilayah tersebut. Yerusalem adalah kota yang telah melewati berbagai zaman, menyaksikan kejayaan dan kehancuran, serta menjadi saksi bagi berbagai mukjizat. Dari Bait Suci Nabi Sulaiman, hingga peristiwa Isra dan Mikraj Nabi Muhammad, dari Perang Salib hingga konflik modern, Yerusalem tetap berdiri sebagai kota yang penuh makna bagi umat manusia. Terlepas dari konflik dan ketegangan, Yerusalem tetap menjadi lambang spiritualitas dan harapan. Kota ini mengajarkan kepada kita bahwa sejarah selalu berulang, tetapi iman dan keyakinan tetaplah abadi. Bagaimana menurut kamu? Akankah Yerusalem suatu hari nanti menemukan perdamaian yang sejati? Tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, serta subscribe untuk mendapatkan lebih banyak cerita sejarah menarik lainnya dari InfoWiki. Sampai jumpa di video berikutnya.